Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rusmianti, saya dataris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah, yaitu terkait toharoh. Nah, untuk yang pertama yaitu wudhu atau bersuci. Nah, secara bahasa, wudhu diambil dari kata al-wadhu'atu, yang maknanya adalah an-nadofatu, yang artinya kebersihan, dan al-husna artinya baik. Nah, sedangkan secara syar'i, wudhu adalah menggunakan air yang tohur, suci dan mensucikan pada anggota tubuh yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang khusyuk menurut syariat. Nah, yang selanjutnya yaitu keutamaan wudhu. Allah mencintai orang yang gemar berwudhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, selain itu, wudhu juga akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Man tawadda'a fa ahsana wudu'a khuruzan khotoyahu mil jasadi hatta tahruja mil tahti al-dhafari. Yang mana artinya, barang siapa yang berwudu lalu membaguskannya, maka akan keluar dosa-dosanya dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 245. Selanjutnya itu sifat wudhu Nabi Muhammad SAW. Dalil yang paling sahih dan jelas dalam menjelaskan wudhu adalah surat Al-Maidah ayat 6 dan hadis sahih Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang mana dalil Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arzulakum ilal liqa'bain. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dia minta bejana air untuk berwudu, lalu menuangkan air untuk membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam tempat air, lalu berkumur dan menghirup dan mengeluarkan air dari hidungnya. Lalu membasuh muka 3 kali dan kedua tangan sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 159 dan Muslim nomor 226. Nah, selain itu diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang wudunya Nabi Muhammad SAW, maka ia minta mangkok atau tempayan berisi air, lalu ia berwudu mencontohkan wudu Nabi SAW. Dia pun memilingkan tempayan tersebut dan mengalirkan air kepada kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan satu tangannya ke dalam tempayan, lalu berkumur-kumur dan berintinsyak atau memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan menghirupnya, dan berintisar atau menghembuskan air yang ada dalam lubang hidung 3 kali dengan 3 kali cidukan tangan. Kemudian dia memasukkan satu tangannya dalam tempayan, lalu mencuci wajahnya 3 kali, kemudian memasukkan kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya tersebut 3 kali hingga kedua sikunya. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya itu, yaitu membawa kedua tangannya ke depan dan ke belakang 1 kali. Kemudian mencuci kedua kakinya. Dari riwayat yang lain, dia memulai dengan mengusap bagian depan kepalanya hingga ke bagian tengkuk, lalu mengembalikan kedua tangannya tersebut hingga kembali ke tempat di mana dia mulai mengusap.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 185 dan Muslim nomor 235. Nah, dari nas ini kita bisa mengetahui sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut urutannya, yaitu dimulai dari yang pertama niat, yang kedua membaca bismillah, yang ketiga mencuci tangan 3 kali, yang keempat intinsyak dan intisar, yang kelima yaitu membasuh wajah 3 kali, yang keenam membasuh tangan sampai ke siku 3 kali, dan yang ketujuh membasuh kepala berikut telinga 3 kali, dan yang ke-8 membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali, dan yang ke-9 yaitu berdoa setelah berwudu. Tata cara berwudu diawali dengan niat dalam hati, kemudian hendaklah membaca basmalah saat mencuci tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Kemudian disunahkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu beristinsyak, memasukkan air ke hidung untuk membersihkannya, dan beristinsar, mengeluarkan air tersebut. Kemudian membaca niat dan membasuh muka sebanyak 3 kali. Niatnya, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian, menyapu sebagian kepala sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kanan dan kaki kiri hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu tertib, lakukan secara berurutan. Setelah selesai berwudu, kemudian berdoalah, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, untuk yang kedua yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Nah, sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangannya dengan menggunakan so'id yang bersih sebagai pengganti wudhu. So'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat di tanah, di atasnya maupun tidak. Nah, untuk media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab, ataupun kering. Nah, hal ini berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Zu'ilatil ardu kulluha liwa ummati masjida wa tahura. Nah, yang mana artinya dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad nomor 22190 dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Arnaud. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu tayamum. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Yang pertama yaitu jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Nah, yang kedua terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air, semisal untuk minum dan memasak. Yang ketiga yaitu adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat yaitu ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatirannya habisnya waktu sholat. Dan yang kelima yaitu khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembatal tayamum. Pembatal tayamum adalah sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum, karena ketidakadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit,
bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Akan tetapi, sholat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya kembali. Tata cara bertayamum yaitu yang pertama, siapkan atau temukan tanah berdebu atau debu bersih, bisa juga dengan menggunakan tembok. Yang kedua, menghadap kiblat, ucapkan bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu, lalu usapkan pada kedua tangan sampai siku. Setelah itu kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaitu mandi junub atau mandi wajib. Mandi junub adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari hadas. Nah, hal ini sangat penting dilakukan agar seseorang muslim dapat menjalankan ibadahnya karena seorang umat Islam harus dalam keadaan bersih ketika beribadah. Nah, mandi junub ini atau mandi besar wajib dilakukan dalam kondisi tertentu seperti setelah haid, berhubungan intim, keluarnya air mani, keluarnya darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim saat melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas ini keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Nah, tujuan mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar sebelum melakukan ibadah. Bila tidak melakukan dengan benar, apalagi malah tidak melakukannya sama sekali, maka ibadah-ibadah yang kamu jalankan selama belum melaksanakan mandi wajib tidak akan sah. Nah, perintah untuk melakukan mandi junub ini dasar hukumnya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, selain itu dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh umat muslim untuk mandi besar jika dalam keadaan junub. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, untuk tata cara mandi junub halnya untuk perempuan. Yang pertama, niat. Cara mandi junub untuk perempuan adalah yang pertama yaitu niat. Perempuan tentunya lebih biasa melaksanakan mandi junub karena siklus menstruasi bulanan. Oleh karena itu, cara mandi junub yang benar sangatlah penting untuk perempuan agar diterapkan. Nah, untuk lafal niatnya yaitu untuk niat mandi junub karena haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Apabila setelah melahirkan atau dalam keadaan nifas, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari minan nifasi fardulillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah itu membasuh tangan sebanyak 3 kali, kemudian membasuh alat kelaminan dari kotoran dan najis. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun agar bersih kembali setelah membasuh kotoran. Yang selanjutnya yaitu mengambil wudhu sebagaimana biasanya kita berwudhu. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh keseluruhan rambut dari kepala dengan mengguyur sebanyak 3 kali. Nah, kemudian siram anggota badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian siram anggota bagian kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah itu menggosok bagian tubuh sebanyak 3 kali, terutama bagian yang sulit seperti pusar, ketiak, lutut, dan lain-lain supaya terkena air. Nah, setelah itu kamu bisa melanjutkan mandi seperti biasanya. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.